Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Dan masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar ialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kasih dalam Yesus Tuhan, perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus cara membersihkan cawan dan pinggan hanya bagian luar, tapi bagian dalam belum dibersihkan. Masih istilahnya dibersihkan ala kadar, bukan dibersihkan dengan istilahnya dengan air atau segala macam ala kadar, tapi yang bagian luar harus tampak bersih. Itu seolah-olah kalau kita membersihkan barang antik, kalau misalnya Gucci dari Cina, yang dibersihkan pasti bagian luarnya, bukan bagian dalamnya, supaya orang bisa melihat keindahan dari Gucci itu. Ini yang terjadi. Nah, kehidupan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ternyata adalah orang yang hanya tampak dari luar saja, tapi bagian dalam belum bersih. Anggap saja begini Ibu Bapak, misalnya ada seorang koruptor. Koruptornya gede-gedean. Lalu dia juga istilahnya pinter untuk membuat citra diri yang sangat baik sekali. Yaitu dengan cara amal kasihnya, amal baik, sumbangannya kemana-mana, itu namanya tertera. Dan juga dia taat untuk beribadah. Orang lebih banyak melihat mana? Korupsinya atau amal dan ibadahnya. Orang lebih melihat pokoknya yang penting dia amal dan ibadahnya sampai ke banyak orang. Tetapi korupsinya orang seringkali tidak peduli. Ini adalah pengaruh kalau orang hanya melihat bagian luar saja. Tetapi kalau bagian dalam dilihat, maka orang akan cenderung untuk lebih mawas diri. Dia akan sulit untuk bisa mengatakan sesuatu tentang orang lain atau mengadili orang lain sebelum dia membersihkan dirinya sendiri. Ini yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita lebih mawas diri dengan diri kita sendiri. Supaya kita lebih sadar dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dengan kita menyadari diri kita, maka kita dengan mudah untuk bisa memberikan teladan yang indah kepada sesama. Bukan untuk mengadili orang lain, tetapi memberikan teladan yang indah. Kalaupun dia harus mengeluarkan kata-kata, kata-katanya berupa ajakan. Bukan mengatakan, oh tidak boleh ini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Tetapi malah ajakan. Ajakan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal, melakukan ibadah, melakukan doa, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang diharapkan ada dalam diri kita. Maka yang penting adalah isi dari hati kita. Maka kita bisa saja membuat suatu perumpamaan begini. Ada satu gentong, dua gentong. Orang menilai harga gentongnya. Tetapi kalau dalamnya itu penuh dengan emas dan berlian, maka harga gentong itu menjadi semakin mahal sekali karena tergantung dari isinya. Tetapi kalau isi gentong itu adalah kotoran, maka orang istilahnya diberi saja itu akan menolak karena isinya kotoran. Sedangkan kalau isinya emas dan berlian, maka orang itu akan membayar mahal sekali dari harga gentong itu karena tergantung isinya. Demikian juga dengan orang. Orang bukan bisa dinilai bukan karena make up-nya, tetapi karena hatinya. Maka Ibu Bapak, mari kita berusaha untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Tuhan, bukan dengan make up kita, tetapi dengan hati kita.
Dengan semakin hati kita semakin murni, semakin tulus, semakin mampu untuk bisa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa dikatakan ini benar-benar adalah orang yang bersih, sehingga ibadah bukan hanya basa-basi di hadapan Tuhan, tetapi ungkapan tulus dan takwa di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan.